Saat ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Jemaat Efrata Wosi, Manokwari, Papua Barat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Tuhan Yesus beri bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan penyertaan-Mu sepanjang hari ini bagi kami. Pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pengertian kami terbatas, pengetahuan kami terbatas. Untuk itu kami minta hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk memampukan kami mengerti apa maksud firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ayub 42 ayat 10 sampai dengan 17. Tertulis demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan kita baca di saat ini. Tema perenungan ini adalah pengakuan dan pemulihan. Bapak Ibu, saudara, saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bahwa Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Padahal kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Penderitaan yang luar biasa dan berlangsung lama dengan pergumulan yang berat. Tetapi akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya. Mari kita belajar di saat ini bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ada 3 hal yang membuat Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Yang pertama adalah pengakuan. Di saat Tuhan berbicara kepada Ayub dan Tuhan menyatakan kekuasaannya, disitulah Ayub mengaku. Di dalam Ayub 39 ayat 37, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina." Maka di saat itulah Ayub datang merendahkan diri kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang punya kuasa dan dia bukan apa-apa. Dia mengakui kekuasaan Tuhan atas alam semesta dan semua makhluk hidup. Dan dia juga berkata di dalam pasal 42 ayat 1 bahwa Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah dia mengatakan hal tersebut, dia sadar bahwa selama ini dia terlalu merasa dirinya benar, sehingga dia merasa tidak pantas bahwa Tuhan memberi penderitaan yang begitu hebat, hukuman yang begitu hebat kepadanya. Dan dalam pergumulan yang panjang, dia pernah mengutuki dirinya sendiri, mengutuki kelahirannya, hari kelahirannya. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa lebih baik dia mati saja. Maka pada saat itu menyesallah Ayub, dan dia mencabut perkataan kutuk tersebut. Dan dia duduk di dalam penyesalan yang sungguh di hadapan Tuhan. Di dalam pasal 42 ayat 6 tertulis, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dan yang ketiga, hal ketiga yang membuat Tuhan mau memulihkan kehidupan Ayub, dia mengampuni sahabat-sahabatnya yang telah menuduh, menyakiti hatinya, berkata-kata yang memojokkan dia selama dalam keadaan sakit. Ada tertulis di dalam pasal 42 ayat 10 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan di ayat-ayat sebelumnya, sahabat-sahabatnya juga datang kepadanya untuk meminta dia berdoa, memohon ampun bagi mereka. Maka setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, disitulah Tuhan memulihkan seluruh keadaan daripada Ayub. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam menjalani hidup ini kita juga tidak lepas dari pergumulan dan penderitaan. Apakah kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, suami, istri, anak-anak, atau anggota keluarga kita, atau teman dekat kita? Atau kita mengalami sakit penyakit, juga anggota keluarga kita mengalami sakit penyakit. Apalagi kalau sakit penyakit itu tidak kunjung sembuh. Kadangkala kita putus asa. Dan banyak pergumulan lain seperti kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Itu membuat kadang-kadang kita putus asa, kita menyerah. Tetapi Ayub tidak seperti itu. Ayub tidak menyerah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita belajar dari kehidupan Ayub. Firman Tuhan saat ini melalui kisah Ayub. Biarlah kita juga mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan dan kekuasaan Tuhan, dan mengaku bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan jika selama ada pergumulan di dalam kehidupan ini, ada kata-kata kutuk yang kita keluarkan dari mulut kita, mungkin di saat kita sakit, di saat kita marah, mari kita datang kepada Tuhan, menyesal di depan Tuhan, dan kita cabut perkataan kutuk itu, kita ganti dengan perkataan berkat. Di dalam seluruh pergumulan kita, sebagai seorang tua, tidak mengutuk, mengeluarkan kata-kata kutuk bagi anak-anak, bagi suami, dan bagi siapapun juga. Tetapi biarlah dari mulut kita keluar kata-kata berkat. Dan bagi setiap orang yang mungkin kita tidak suka atau menyakiti hati kita, kita ampuni orang-orang tersebut. Kita berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, memulihkan hidup kita.
Seperti Ayub, pada akhirnya Tuhan memberikan dia 2 kali lipat dari kepunyaannya yang lalu. Memberi ganti anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Pemulihan atas hubungan dengan kenalan, teman, keluarga, dan lain-lain. Juga pemulihan dari sakit penyakit. Dan dia boleh menikmati hidup bersama-sama anak cucu sampai masa tuanya. Kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami boleh baca, renungkan di saat ini. Kiranya firman itu menguatkan kami sekalian, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, di saat ini kami juga mau belajar menjadi seperti Ayub. Kami mau hidup kami dipulihkan, dan pemulihan yang sempurna hanya berasal daripada Engkau, Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk semua orang-orang yang sakit, yang berbeban berat, yang terlantar, yang kelaparan, anak-anak yang putus sekolah, yang tidak berpengharapan. Tuhan, jamah mereka, Tuhan. Kami tidak mampu sampai ke sana, tapi kami percaya ada banyak tangan-tangan yang mau bekerja untuk semua orang yang sakit dan berbeban berat. Kami berdua menyerahkan semua keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak yang dalam masa pendidikan, apalagi di masa pendidikan online seperti ini. Tuhan beri kekuatan kepada anak-anak terkasih dan semua orang tua untuk menjalaninya. Tuhan Yesus, di saat ini kami berdoa menyerahkan keadaan dunia dengan pandemi COVID-19. Tuhan pulihkan, Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan gereja kami di muka bumi ini. Pemimpin-pemimpin gereja kami. Kami berdoa menyerahkan Kota Manokwari ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin kami menyerahkan mereka. Beri hikmat kepada mereka di dalam membawa kota ini menuju kota yang dengan masyarakat yang sejahtera dan beriman teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita di saat ini. Kiranya renungan ini memberi kekuatan kepada kita sekalian. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.